Selamat datang di Sejarah Dunia. Hari ini, kita akan menyelami kisah tragis seorang pahlawan Majapahit yang terbuang karena fitnah. Di balik kejayaan Majapahit, tersembunyi kisah pilu seorang pahlawan yang dibalas dengan pengkhianatan. Lembu Sora, sahabat setia Raden Wijaya, pendiri kerajaan, harus menanggung akibat fitnah keji dan ambisi politik. Mari kita mundur ke masa lampau, ke era kejayaan Majapahit. Raden Wijaya, dengan tekad baja dan dibantu oleh para pahlawannya, berhasil mendirikan kerajaan baru di tahun 1293 Masehi. Salah satu pahlawan yang paling berjasa adalah Lembu Sora. Pada tahun 1295 Masehi, Sungai Tambak Beras menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Kematian tragis Ranggalawe dan Kebo Anabrang menandakan dimulainya serangkaian peristiwa yang menjerumuskan Lembu Sora, salah satu pahlawan paling berjasa dalam pendirian kerajaan, ke dalam jurang fitnah dan pemberontakan. Pemberontakan Lembu Sora terjadi pada tahun 1300 atau 5 tahun setelah pemberontakan Ranggalawe, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Pada pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora masih berpihak pada kerajaan Majapahit, namun saat melihat keponakannya itu dibunuh secara kejam oleh Kebo Anabrang, Lembu Sora menjadi murka. Ia menyerang Kebo Anabrang hingga tewas. Pasca pertempuran, Raden Wijaya telah mengampuni semua yang terlibat. Namun, karena fitnah Mahapati, Lembu Sora dianggap sebagai pemberontak yang telah membunuh Kebo Anabrang. Mahapati terus menghasut pejabat istana dan menyatakan bahwa Lembu Sora patut mendapatkan hukuman mati. Namun, Raden Wijaya menolak usulan itu. Mahapati terus menghasut para pejabat istana hingga mereka resah, karena raja seolah-olah melindungi Lembu Sora. Alhasil, Raden Wijaya menghentikan Lembu Sora dari jabatannya dan berencana membuangnya ke Tulembang. Mahapati mendatangi rumah Lembu Sora untuk menyampaikan keputusan raja. Kemudian, Lembu Sora datang ke istana untuk menyerahkan diri. Karena akal bulus Mahapati, Lembu Sora disangka akan melakukan pemberontakan pada raja. Ketika sampai di halaman istana, Lembu Sora dan dua pengikut setianya, Gajah Biru dan Juru Demung, dihadang oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambit. Lembu Sora dan dua pengikut setianya dikeroyok pasukan Majapahit hingga tewas. Lembu Sora, yang juga dikenal sebagai Kan Sora, adalah seorang panglima perang yang tangguh dan penasihat yang bijaksana. Kesetiaannya kepada Raden Wijaya tak tergoyahkan. Bersama Ranggalawe, Kebo Anabrang, Arya Wiraraja, dan Nambi, mereka bahu-membahu membantu Raden Wijaya membangun Majapahit menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Namun, di balik kejayaan Majapahit, terdapat ambisi dan intrik politik yang bergolak. Mahapati, seorang menteri yang licik dan haus kekuasaan, melihat Lembu Sora sebagai penghalang ambisinya. Mahapati melancarkan fitnah keji terhadap Lembu Sora, menuduhnya merencanakan pemberontakan terhadap Raden Wijaya dengan jenis daya dan mantranya. Mahapati berhasil meyakinkan Raden Wijaya bahwa Lembu Sora adalah pengkhianat. Raden Wijaya, yang termakan fitnah Mahapati, memutuskan untuk menghukum Lembu Sora. Lembu Sora diasingkan ke Tulembang Palembang dan dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Majapahit. Bagi Lembu Sora, hukuman pengasingan atas dirinya adalah suatu pengkhianatan atas kesetiaannya. Dia harus menelan pil pahit yang diasingkan dari tanah airnya dan dijauhkan dari orang-orang yang dicintainya. Tragedi Lembu Sora terus berlanjut. Mahapati tidak puas dengan hukuman yang diberikan raja kepada Lembu Sora. Mahapati ingin melihat Lembu Sora dihukum mati. Mahapati mengatur jebakan kejam untuk Lembu Sora. Ketika Lembu Sora kembali ke Majapahit untuk membersihkan namanya, ia diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi, kaki tangan Mahapati. Lembu Sora, Juru Demung, dan Gajah Biru, dua pengikut setianya, gugur dalam pertempuran berdarah di pelataran istana. Kematian mereka menjadi tragedi yang mencoreng sejarah Majapahit. Kematian Lembu Sora meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak orang.
Dia dikenang sebagai pahlawan yang dikorbankan karena fitnah dan ambisi politik. Kisah tragisnya menjadi pengingat bahwa di balik kejayaan dan kekuasaan, terkadang terdapat sisi gelap yang kejam dan penuh pengkhianatan.